kita boleh bersyukur karena pada minggu pertama di bulan 8 bulan Agustus tahun 2020 kita kembali boleh memasuki bulan misi bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, dan kita tundukkan kepala masing-masing. Apakah kita sudah siap sedia di tempat ini dan sudah hendak berserah kepada Tuhan kita? Nyanyian Kemenangan Iman nomor 65. Sudah sedia, sudah teduh, ku hendak berserah kepada Allah. Haleluya Yesus. Sudah sedia, sudah teduh, ku hendak berserah. Sudah sedia, rindu penuh menyambut Engkaulah. Ku berserah, ku berserah. Sudah sedia, ku berserah, ku berserah. Tolonglah hamba-Mu. Sudah sedia akan pergi kabarkan Injil-Mu. Sudah sedia akan memberi semua hidupku. Ku berserah, ku berserah. Sudah sedia, ku berserah, ku berserah. Tolonglah hamba-Mu. Ayat yang ketiga, sudah sedia akan berperang. Sedia akan berperang hingga Injil-Mu. Sudah sedia akan menang, ya oleh darah-Mu. Ku berserah, ku berserah. Sudah sedia, ku berserah, ku berserah. Tolonglah hamba. Sudah sedia ya Rajaku. Sudah sedia ya Rajaku. Baik datanglah segera. Sudah sedia genap saleh-Mu. Amin haleluya. Ku berserah, ku berserah. Sudah sedia, ku berserah, ku berserah. Tolonglah hamba-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman. Ku suka masurkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya.
pulangkan. Jikalau hai mendengar, kau tinggal dalam gelap. Sekarang kau datang dengan cerita yang sedap, cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia. Masukkan Injil Yesus selama-lamanya. Haleluya. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang indah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama pada pagi hari ini. Nas kita pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kita akan bacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, ayat yang ketiga, jemaat Tuhan ayat yang keempat, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, itulah pembacaan nas kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kasih kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebaikan yang telah kita terima luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, karena pengurahan yang mulia dari Allah kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah persembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Layakan kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memberikan hidup. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih nyata memulihkan hidupku setiap hari. Memulihkan hidupku, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa, Kau bukan Tuhan yang membuka mata hati hamba, yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Haleluya. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada baik Tuhan Yesusku. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita masih berdiri yang bawa Alkitab. Mari angkat Alkitab di tangan kanannya. Kita mulai dengan perkataan iman kita. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Aku percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar aku, untuk menyatakan kesalahanku, untuk memperbaiki kelakuanku, dan untuk mendidik aku hidup dalam kebenaran. Aku percaya firman Allah ya dan amin akan terjadi dalam hidupku seperti yang kuimani. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Tentunya saya percaya setiap kita boleh ada dalam sukacita penyembahan ibadah kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan misi, merupakan bulan yang sudah dicanangkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia untuk setiap tahun kita memperingati perayaan bulan misi. Dan minggu ini kita ada di minggu pertama perayaan bulan misi kita. Dan saya berharap supaya perayaan bulan misi ini akan mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka
adalah kewajiban bagi kita untuk memberitakan Injil. Jadi sekali lagi, panggilan untuk mengabarkan Injil, panggilan untuk memberitakan Injil adalah panggilan hidup yang harus kita hidupi sebagai orang-orang percaya. Dan di bulan misi ini kita diingatkan kembali bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dan sekali lagi, patutlah bagi kita untuk memberitakan jalan keselamatan kepada mereka yang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itulah yang menjadi beban pendiri Gereja Kemah Injil Indonesia, Dr. Albert Benyamin Simpson dengan Dr. R.A. Jafrai yang juga masuk ke Indonesia untuk memberitakan Injil. Mereka datang untuk memberitakan keselamatan, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dan saya rindu, kita semua rindu, supaya beban yang telah diletakkan oleh misionaris, oleh hamba-hamba Tuhan yang pertama kali datang memberitakan Injil ke tanah Nusantara ini, ke Indonesia ini, akan hidup dalam diri kita pada hari ini sebagai warga Gereja Kemah Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama masuk di minggu pertama perayaan bulan misi kita. Dan di dalam perayaan bulan misi ini ada beberapa tema-tema pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari selama 5 minggu. Dan kita ada di minggu yang pertama pada minggu ini, pada hari minggu ini. Kita akan belajar bersama-sama dari tema besar yang menjadi tema bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia pada tahun ini. Dan tahun ini di gereja kita memperingati tahun yang ke-15 perayaan bulan misi kita. Temanya adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dari kebenaran, ini beberapa tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada bulan ini. Ada yang pertama, kita bicara tentang mempercepat kedatangan Tuhan atau kedatangan Sang Raja. Yang kedua, kebahagiaan hamba yang setia. Yang ketiga, kita bicara tentang berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab atas harta. Yang kelima, tema terakhir adalah melayani Sang Raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bersama-sama tema firman Tuhan kita. Tidak bisa pakai ini? Tidak bisa? Oke. Sua bisa bantu saya di situ. Kita akan belajar tentang mempercepat kedatangan Sang Raja. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats kita terambil di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mau memberikan penjelasan sedikit kepada kita, apa maksud dari tema ini, mempercepat kedatangan Sang Raja. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali tidak bisa dipercepat oleh usaha manusia. Sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak bisa dipercepat oleh usaha kita. Tidak bisa kita mengusahakannya. Itu ada dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak seorang pun tahu kapan dia datang. Jamnya, waktunya, harinya, tanggalnya, tidak ada yang tahu. Jadi kalau hari ini ada orang berkata, Tuhan akan datang pada hari Rabu, tanggal 5, bulan 9, tahun 2020, itu penyesat. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan datang. Karena itu sekali lagi, waktu kita bicara tentang tema mempercepat kedatangan Sang Raja atau mempercepat kedatangan Tuhan, kita tidak bicara tentang usaha kita untuk mempercepat kedatangannya. Tetapi maksud tema ini adalah sebagai sebuah bahasa metafora atau bahasa kiasan untuk menggambarkan kepada kita bahwa kita harus setia dan siap sedia dalam mengabarkan Injil. Tema ini bicara tentang ada tanggung jawab, ada beban yang diberikan kepada kita untuk setia dan siap sedia di dalam memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjumpai dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ada nasihat-nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kita menyongsong kedatangan Sang Raja itu, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang menjadi pusat tema kita di dalam ayat yang ke-14. Firman katakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara,
Kita tentu tahu bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia memiliki doktrin yang sangat jelas ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada lambang yang Bapak Ibu bisa lihat di mimbar ini, di mimbar gereja kita, kemudian di depan gereja kita, lambang Injil 4 berganda. Jadi Injil 4 berganda itu bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Tetapi Injil 4 berganda itu bicara tentang doktrin hakiki dari pengajaran Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita punya doktrin yang jelas ketika kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dalam hidup kita. Dan doktrin itu bicara tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Bapak Ibu bisa perhatikan yang dilambangkan dengan salib, ya. Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita, yang kita percaya dalam doktrin kita, dalam kebenaran yang kita imani adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Doktrin yang kedua, kita bicara tentang Yesus Kristus adalah pengudus yang dilambangkan dengan bejana pembasuhan. Jadi Yesus Kristus adalah pengudus yang menguduskan kita, yang menyucikan kita. Tidak ada usaha kita yang dapat menyucikan kita. Hanya oleh karena kasih karunia Yesus Kristus yang dapat menguduskan dan menyucikan kita. Jadi kalau hari ini, minta maaf kalau ada orang berusaha dengan cara-cara dunia membuang dosa, menolak dosa dengan berbagai macam ritual keagamaan, dengan berbagai macam ritual yang dilakukan. Saya mau katakan, selain di dalam Yesus Kristus tidak ada cara untuk kita dapat menguduskan hidup kita, menyucikan dosa kita, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita bicara tentang Yesus Kristus adalah penyembuh, yang dilambangkan dengan buyung minyak itu. Yesus Kristus adalah penyembuh. Hari ini Bapak Ibu, doktrin kita jelas bahwa Gereja Kemah Injil mengakui adanya kesembuhan ilahi. Mujizat masih terjadi sampai hari ini, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita tidak pernah menolak adanya mujizat. Kita meyakini selalu ada mujizat dalam kehidupan kita. Dan itu bicara tentang yang mengerjakannya adalah Yesus Kristus dalam diri kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bicara tentang Yesus Kristus adalah Raja yang akan datang, yang dilambangkan dengan mahkota. Jadi keyakinan iman kita, doktrin kita jelas bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu akan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Kita kapan waktunya, tetapi iman kita percaya pasti Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Nah Bapak Ibu saudara yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita. Bapak Ibu, kita memperhatikan di sana ada nasihat Yesus Kristus akan tanda-tanda kedatangannya. Ada nasihat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mungkin saya coba bisa dicabut dulu USB-nya untuk pointer, habis itu pasang lagi. Oke. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kata waspada dan kata menyesatkan. Ini peringatan yang Tuhan Yesus berikan. Di akhir zaman akan ada banyak penyesatan. Hari ini penyesatan itu ada di tengah-tengah kita. Beberapa waktu ini kita dipertontonkan di media sosial, kita melihat ada begitu banyak penyesatan-penyesatan, di mana ada orang yang mengaku mendengar suara Tuhan dan disuruh Tuhan untuk menghardik corona. Ada orang yang mendengar suara Tuhan dan diperintahkan untuk memperingatkan semua manusia tentang keadaan yang terjadi saat ini. Bahkan ada yang berkata bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang ketiga di Indonesia secara besar-besaran. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak penyesatan yang terjadi hari ini. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kepada kita, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa waspadalah supaya kita jangan disesatkan. Waspadalah. Itu sebabnya orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan harus benar-benar bertumbuh mengerti kebenaran supaya kita tidak mudah disesatkan. Karena
nasihat Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita, ada tanda-tanda kedatangannya, dan salah satu tandanya adalah penyesatan terjadi. Hari ini kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Saudara perhatikan kata berawas-awaslah dan kalimat jangan kamu gelisah. Firman Tuhan katakan ada yang membuat kita gelisah, ada yang membuat kita tidak tenang, ada yang membuat ketakutan dan kegentaran kepada kita. Siapa sih di antara kita yang tidak takut dengan situasi COVID-19 ini? Banyak orang gelisah, banyak orang takut. Belum lagi kita mendengarkan begitu banyak kabar-kabar hoax. Nanti vaksin ini dibuat, katanya akan ada chip yang ditanam di tubuh kita, yang membuat tanda pengenal bagi setiap kita. Kemudian ada begitu banyak lagi cerita-cerita yang mengerikan di balik situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan kamu gelisah, katanya. Berawas-awaslah, artinya kita harus benar-benar bersiap ketika saat itu akan terjadi, karena Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Dan kebenaran yang ketiga yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita pada hari ini, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Ayat yang ke-13 muncul. Orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Artinya hanya orang-orang yang bertahan, Bapak Ibu, yang akan selamat. Kita sedang ada di masa penantian saat ini. Kita sedang ada di masa di mana Tuhan sedang menyortir setiap umatnya hari ini. Dan Alkitab katakan hanya orang yang bertahan yang akan selamat. Hanya orang yang akan bertahan yang akan berjumpa dengan Sang Raja. Kita menjumpai ada penekanan penting dari pengajaran Tuhan Yesus yang menjadi tema besar dalam tema bulan misi kita pada tahun ini. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia. Injil itu harus diberitakan di tengah-tengah situasi dan keadaan penderitaan yang sedang terjadi, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang membuat ketakutan, ada kegoncangan iman, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang hari ini sedang menakutkan banyak orang. Injil kerajaan itu harus diberitakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat kebenaran bersama-sama. Ada 3 makna kebenaran penting nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sehubungan dengan tema kita, menyongsong atau mempercepat kedatangan Sang Raja, mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Kebenaran yang pertama, saudara, kita perhatikan, beritakan kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Sekali lagi, Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, di akhir zaman akan tampil begitu banyak penyesat. Ayat firman Tuhan berkata di dalam kebenarannya, ayat 4 dan ayat yang ke-5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan 2 kata ini, menyesatkan. Penyesatan memang akan terjadi dan harus terjadi karena firman Tuhan menuliskannya kepada kita. Sebab apa yang dituliskan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Itu sebabnya hari ini kita tidak bisa menolak adanya penyesatan, sebab penyesatan pasti akan terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sekalipun penyesatan ada, maka setiap kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan
mengambil bagian, mengambil peran supaya banyak orang tidak disesatkan. Caranya adalah mari kita memberitakan kebenaran Kristus di tengah-tengah penyesatan ini. Beritakan kebenaran Kristus, kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dengan murni sebagai anak-anak Tuhan kita memberitakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita akan melihat bersama-sama apakah kebenaran yang harus kita beritakan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah yang menjadi kebenaran yang harus saya dan saudara sampaikan, beritakan di tengah-tengah penyesatan yang sedang terjadi saat ini. Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup agar kita dapat sampai kepada Bapa. Ini kebenaran yang harus selalu kita beritakan, yang harus selalu kita nyatakan, bahwa hanya satu-satunya Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup agar kita dapat sampai kepada Bapa. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada jalan kebenaran. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan kebenaran. Itu sebab saya mau katakan seperti ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama. Bodoh sekali orang yang hari ini meninggalkan Yesus Kristus dalam hidupnya. Sebab Yesus Kristus hanya satu-satunya jalan. Saudara bisa membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Dan itulah kebenaran yang harus kita beritakan. Kita bisa sampai, kita bisa datang kepada Bapa bukan karena kita mengikuti cara-cara perintah-perintah yang diajarkan oleh banyak orang hari ini. Dengan cara mereka yang katanya mereka dengar suara dari Tuhan, yang katanya mereka bisa ketemu dengan Tuhan ke surga, turun naik ke surga, dapat perintah dari Tuhan dan disampaikan kepada umatnya. Enggak begitu. Alkitab sudah menuliskan kepada kita, yakini, imani, terima Dia sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, dan hidupi keselamatan itu dalam hidup kita, maka kita pasti akan selamat. Sebab Dia satu-satunya jalan dan juru selamat yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kebenaran yang kedua yang harus kita beritakan adalah Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Firman Tuhan menulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Dia memberikan kebangkitan dan hidup kepada kita. Dikatakan di sana, siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Saudara, bukankah ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya? Dan saya meyakini, kita semua meyakini, tidak ada jaminan yang diberikan oleh tokoh pendiri agama di dunia ini selain dari jaminan yang Yesus berikan kepada kita, bahwa di dalam Yesus setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan bangkit sekalipun ia sudah mati. Artinya ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Ini pengajaran yang harus kita ajarkan, yang harus kita beritakan dan terus sampaikan kepada dunia ini, bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kebenaran yang ketiga yang harus kita beritakan adalah Yesus Kristus adalah Sang Anak Manusia yang akan datang kembali, dan Ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kita harus memberitakan dan mengingatkan kepada orang, jangan terlena, jangan tidak percaya. Ingatkan bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini, untuk menghakimi semua orang, untuk menghakimi siapapun kita hari ini. Dia akan datang sebagai penguasa, Raja yang Maha Kuasa, yang akan datang menghakimi dunia. Itu sebabnya orang berkata dia akan datang sebagai Imam Mahdi, katanya. Akan datang sebagai penghakiman. Dia akan datang untuk menghakimi kita, menghakimi dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengajarkan kebenaran ini, memberitakan kebenaran ini. Sebab ini perintah yang Yesus berikan kepada kita. Kiranya di bulan misi ini kita mengingat bersama-sama, kita kembali disegarkan lagi bahwa ada tanggung jawab kita, ada tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah penyesatan hari ini. Jangan diam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ya, ada YouTuber-YouTuber yang menjadi hamba-hamba Tuhan dipakai untuk mengkanter semua pengajaran-pengajaran sesat hari ini. Kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa tinggal diam di tengah-tengah
keadaan saat ini. Kita harus memberitakan. Berita Injil itu harus disampaikan. Pekabaran Injil harus disampaikan. Keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus harus didengar oleh setiap orang. Dan Alkitab katakan, baru tiba kesudahannya. Sang Raja itu akan datang kedua kali. Pertanyaannya bagi kita saat ini, sudahkah berita kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan dalam Kristus itu menjadi pemberitaan kita? Sudahkah kita memberitakannya? Atau kita diam saja hari ini ketika kita mendengar begitu banyak kabar-kabar penyesatan, ajaran-ajaran yang menyesatkan? Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada seorang mengaku dirinya Rasul Paulus yang kedua, datang dari timur katanya, padahal lahirnya di barat gitu kan. Hanya dia pergi ke timur saja. Ini kan penyesatan Bapak Ibu. Hari ini kita harus waspada. Kita harus berhikmat di dalam kuasa dan kebenaran Tuhan untuk kita mengerti ada begitu banyak penyesatan yang terjadi. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah penyesatan itu, setiap kita dipanggil untuk memberitakan kabar kebenaran, Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, apakah nasihat Tuhan Yesus? Yang kedua, bagi setiap kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9, beritakan pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Kita memberitakan pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Firman Tuhan menulis di dalam ayat yang ke-6, dikatakan di sana, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dari ayat ini kita menjumpai apa yang harus terjadi Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa yang harus terjadi itu adalah penderitaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kalau hari ini ada COVID-19, ada Corona, saya percaya bahwa itulah yang difirmankan Tuhan kepada kita harus terjadi. Penderitaan harus terjadi. Kelaparan, bencana alam, gempa bumi, tsunami, peperangan terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 6, 7, 8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dikatakan di sana begitu banyak penderitaan yang terjadi. Apakah keadaan penderitaan itu membuat kita meninggalkan tugas kita untuk memberitakan kabar tentang berita Injil itu kepada orang-orang di dunia ini? Firman Tuhan berkata kita harus semakin giat mengerjakannya menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya kita harus memberitakan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah himpitan berbagai macam penderitaan, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ada penghiburan, ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran yang kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8 ini, saya mau menyatakan kepada kita, menyimpulkannya bagi kita dari ayat ini. Menjelang kedatangan Kristus akan ada banyak penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya akan begitu banyak mengalami penderitaan. Bahkan dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan, katanya, supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Bayangkan penderitaan itu terjadi. Tidak hanya penderitaan secara fisik, tetapi tubuh, jasmani kita, bahkan jiwa kita bisa saja menderita di tengah-tengah situasi ini. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu kita harus memberitakan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, penderitaan tidak akan dapat menjadi penghalang bagi berita pengharapan di dalam Yesus Kristus diberitakan. Kesusahan, kesulitan ekonomi yang sedang terjadi, orang berkata ada resesi ekonomi yang sedang terjadi, ada kesulitan di tengah-tengah keadaan bencana alam yang sedang terjadi, banjir besar melanda, situasi yang saat ini sedang menggoncangkan iman kita. Justru di tengah-tengah penderitaan, firman Tuhan katakan
Berita Injil harus disampaikan, dan berita itu bicara tentang ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hari ini begitu banyak manusia sedang hidup dalam keputusasaannya menjalani hidup ini. Hari Sabtu kemarin kami mengikuti webinar ya bersama dengan Pendeta Leo Semule, menyampaikan bahwa bukan hanya jemaat, tetapi banyak pendeta yang hari ini sedang stres di dalam pelayanannya karena situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memberitakan. Itu sebabnya yang ketiga yang saya katakan, sebaliknya berita tentang pengharapan itu harus terus diberitakan, sehingga setiap orang akan menyadari bahwa di balik semua penderitaan ada pengharapan pasti di dalam Yesus Kristus yang dapat meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita menaruh pengharapan hanya di dalam Yesus? Yang pertama, kita menaruh pengharapan di dalam Yesus karena Kristus Sang Juru Selamat adalah Allah yang hidup. Dialah jaminan pengharapan dalam perjuangan kita. Dialah jaminan bagi kita. Itu sebabnya kita menaruh pengharapan di dalam Dia. Sebab di dalam Dia ada kelepasan, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada harapan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 sampai 11 berkata, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Beritakanlah ada pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, kita bicara tentang ada kesetiaan Allah terhadap janjinya, adalah jaminan kekuatan pengharapan bagi kita. Kesetiaan Allah itu jaminan pengharapan kita, kekuatan pengharapan kita di dalam Dia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Yesus Kristus setia dalam janjinya. Yesus Kristus adalah pengharapan bagi kita, sebab Dia tidak pernah lalai menepati janjinya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bicara tentang ada firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menghiburkan kita untuk terus berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Firman Tuhan menguatkan kita. Roma pasal 15 ayat keempat menuliskan kepada kita, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman, kita akan berjumpa dengan begitu banyak janji pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang dapat menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita memberitakan jaminan pengharapan di dalam Kristus yang Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadanya? Sudahkah hari ini kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini menjadi pemberita pekabar-pekabar Injil yang memberitakan bahwa hanya satu-satunya pengharapan di dalam Yesus Kristus? Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita beritakan? Yang ketiga yang kita beritakan sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah, beritakan kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Beritakan kasih Kristus di tengah-tengah situasi dan keadaan di mana kasih di akhir zaman menjadi dingin. Firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12, dikatakan di sana, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan, ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin, maka yang akan terjadi adalah orang akan saling membenci. Kita dapat membuktikannya hari ini Bapak Ibu. Ada suami yang tega bakar istri dan anak-anaknya. Ada istri yang tega merencanakan pembunuhan terhadap suami, terhadap anak-anaknya. Ada perempuan, wanita yang baru melahirkan dan kemudian membuang begitu saja bayi-bayi yang mereka lahirkan. Saudara, ini tanda bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu sebabnya hari ini kita sedang diperhadapkan pada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mari beritakan hadir membawa kasih, sebab Yesus Kristus itu adalah Allah yang penuh kasih,
Karena kasihnya lah dia menyelamatkan manusia. Dia tidak mau kita yang berdosa ini binasa. Dia mau menyelamatkan kita. Dan hari ini sebagai orang-orang yang telah menerima kasih di dalam dia, maka kita harus memberitakan kasih itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan bahwa banyak kasih akan menjadi dingin. Tetapi karena justru ketika kasih menjadi dingin, dia mau supaya kita terus memberitakan dan mengobarkan kasih itu. Supaya apa? Supaya ketika kasih Kristus yang telah menjadi dingin itu boleh dihangatkan kembali, mengubahkan setiap kasih yang telah menjadi dingin itu untuk menyala-nyala, berkobar-kobar. Supaya apa? Supaya orang dunia melihat kehidupan kita yang hari ini adalah kehidupan yang penuh kasih di dalam dia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-18, dikatakan di sana, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Kristus. Kasih Kristus yang begitu panjang, lebar dan tinggi itu yang harus kita pahami. Dan ketika orang-orang Kristen memahaminya, kita akan menghidupinya. Dan kita akan mengerti bagaimana kita hidup dalam kasih dan bertumbuh di dalam kasih. Dan mengenal kasih dengan sepenuhnya. Sehingga setiap kita yang hidup di dalam kasih, maka kasih itulah yang akan kita nyatakan setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini jangan lagi orang dunia melihat orang Kristen tidak ada belas kasihan, menjadi orang yang begitu keji, menjadi orang yang begitu kejam. Tapi hari ini biarlah orang dunia menyaksikan ada kasih Kristus yang penuh dengan kelembutan mengalir dari diri kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39, dikatakan di sana, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, firman Tuhan katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan sebuah doa di dalam Efesus pasal 3:18. Dia mengatakan, aku berdoa, katanya, supaya orang-orang percaya, supaya kamu bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya kasih itu tiada batasnya. Kasih Yesus tidak pernah terbatas. Dan kasih yang tidak terbatas itulah yang kita beritakan hari ini kepada dunia ini, yang dapat menyelamatkan setiap orang yang akan mengenal kasih keselamatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita memberitakan kasih Kristus yang dicurahkannya atas setiap orang yang percaya kepadanya, bukan saja demi keselamatan yang dianugerahkan, tetapi juga yang memelihara kita dalam kasihnya di dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani hari ini? Sudahkah kehadiran kita menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini? Kesimpulannya bagi kita pada hari ini, ada 3 kebenaran penting dari nasihat Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita sehubungan dengan mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus memberitakan kebenaran Kristus ketika kita menghadapi penyesatan. Ketika hari ini dunia sedang diperhadapkan kepada begitu banyak penyesatan, maka kita harus hadir memberitakan kebenaran Kristus. Yang kedua, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai-bagai penderitaan. Beritakan pengharapan. Ada pengharapan di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit hari ini, sebab Yesus Kristus memberikan jaminan pengharapan, kelepasan, pertolongan di dalam Dia. Yang ketiga, beritakanlah kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Maka setiap kita akan terpanggil
untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, pemberita-pemberita Injil yang menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mempercepat kedatangan Sang Raja, mempercepat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kapan itu terjadi? Ketika Injil diberitakan. Bukan karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Ada peperangan, ada kelaparan, bencana alam, ada kesakitan yang begitu banyak. Firman Tuhan katakan itu baru tanda. Tetapi Yesus Kristus akan datang kedua kali ketika berita Injil telah diterima, disampaikan ke seluruh dunia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita di bulan ini untuk membuat kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa misi Allah, misi pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan memberkati kita. Saya menyerahkan kepada Pak Dr. Sam untuk menyampaikan presentasi misi kita pada hari ini. Salam, mohon kesabarannya sejenak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita akan sama-sama melihat kegiatan misi maupun keuangan misi yang ada pada saat ini. Kegiatan laporan dan presentasi kegiatan misi yang ada pada saat ini kita lihat di PowerPoint. Dukungan yang kita berikan kepada keluarga Evangelis Emmanuel Sangmau di Laos 1.500.000 per bulan. Kegiatan yang beliau lakukan sangat padat dan sangat banyak seperti yang terlihat di PowerPoint. Kemudian dukungan kepada keluarga Evangelis Ibrahim Boji sebanyak 1.320.000 per bulan. Insentif yang kita berikan kepada beliau. Kita berharap gereja Pos PI kita di Jorora cepat selesai gedungnya dan kita bisa beribadah di sana bersama-sama dalam pelayanan kita selanjutnya. Dukungan untuk sekolah teologi atas yang di Kelansam 500.000 per bulan, karena 500.000 per bulan itu kita rasa cukup kecil. Kita ingin berbuat yang lebih banyak, yang lebih baik lagi kepada sekolah di Kelansam. Kita akan memberikan per bulannya 1 juta. Kemudian untuk Jemaat GKI Begori yang di Serawai kita berikan sebanyak 2 juta. Ini untuk yang kita tahun-tahun yang lalu. Oke. Jadi dari 2019, Agustus 2019 tahun kemarin sampai Juli 2020 bulan ini, total keuangan yang masuk 47.618.000 dari investasi misi yang Bapak Ibu Saudara-saudari berikan berjumlah 21.630.000. Kemudian persekutuan Rabu malam dari persembahan 9.173.000, amplop merah 6.094.000, dan basar yang dilakukan tahun lalu berjumlah 10.721.000. Sementara pengeluaran yang kita lakukan rutin selama setahun sudah kita totalkan untuk Bapak Evangelis Immanuel sebanyak 18 juta, untuk Evangelis Ibrahim 17.160.000, untuk sekolah STAI Kelansam kita naikkan tahun ini 1 juta per bulan. Kalau tahun lalu berjumlah 500.000. Dan untuk GKI Begori 2 juta. Total pengeluaran 43.160.000. Beberapa rencana kegiatan misi kita tidak dapat dilaksanakan karena corona. Silakan selanjutnya. Jadi dari Agustus 2020 ini ke depan, setahun ke depan, Juli 2021, ini rencana yang akan kita buat seperti yang rutin. Untuk Bapak Evangelis Emmanuel 18 juta, untuk Bapak Ibrahim Boji 17.160.000, STT Kelansam 12 juta yang tadinya 500.000 per bulan. Kemudian kegiatan yang lain-lain seperti bantuan atau kunjungan ke Pos PI
belum bisa kita lakukan karena corona. Begitu juga KKR luar kota maupun kegiatan bulan misi yang kita rencanakan mengundang atau mengadakan seminar, mengundang pembicara dari luar juga belum kita lakukan. Kemudian ada bantuan tidak mengikat untuk mahasiswa teologia asalnya dari yang berasal dari anggota GKI Bethel. Kemudian ini jadi kegiatan lain berjumlah 30.840.000, totalnya 78 juta. Ini rencana kegiatan 1 tahun ke depan, apakah bisa terlaksana atau tidak, ini adalah beban kita bersama Jemaat GKI Bethel Sintang. Terima kasih, selamat pagi, salam. Kita ambil kornya bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu besar pasti terjadi dan mengubahkan negara ini. Hanya nama ini ditinggikan atas seluruh bumi, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kita percaya sesuatu yang besar terjadi bila umat Tuhan berdiri untuk berdoa bagi bangsa ini dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti mengubahkan negeri kami dan mengubahkan. Hanyalah Tuhan yang negeri kami, karena Dia yang berkuasa di seluruh muka bumi. Dia layak menerima segala hormat dan kemuliaan serta kebesaran. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kiranya nama Allah dikenal di seluruh bangsa-bangsa, di setiap negeri, di setiap suku dan kaum bahasa, dapat mengenal, memuliakan Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang telah menyatakan diri untuk mengasihi umat manusia. Itulah Injil yang kami beritakan. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan hati yang limpah dengan syukur, dengan sukacita, dengan iman, kasih, pengharapan kita yang bertambah-tambah di dalam Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu dan hidupmu, pengabdianmu yang berpusat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mendasarkan seluruh iman kita kepada Dia, karena hanya Dialah yang dapat membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tuhan berkatilah semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk di bagian pelayanan. Berkatilah ya Tuhan seluruh umat-Mu yang sudah berhimpun, yang sebentar kami akan berpisah, akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, tuntun kami tiba di rumah dengan selamat, dengan sehat. Berkati sepekan ke depan kami masing-masing beraktivitas sampai kami berjumpa kembali dalam ibadah seperti pada saat ini. Saudara kasih Tuhan Kristus, dengarkanlah pesan firman Tuhan kepada kita. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang dimasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Kristus, oleh kasih daripada Allah Tritunggal, Allah yang Maha Esa, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat minggu,